Sejumlah dosen dan beberapa akademisi di Universitas Sriwijaya Palembang resah menyusul semakin mepetnya waktu penetapan pemilihan rektor Universitas Sriwijaya Palembang. Mereka pun memberikan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta yang menyebut adanya dugaan tindak pidana akademik terkait dengan pemilihan rektor Universitas Sriwijaya. Apa yang terjadi sebenarnya? Tepat hari ini pada tanggal 7 Agustus 2023 bertempat di Geraha Universitas Sriwijaya Palembang sedang berlangsung rapat yang melibatkan langsung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bersama seluruh jajaran Senat Universitas Sriwijaya dalam rangka memilih dan menetapkan rektor Universitas Sriwijaya Palembang. Namun di sisi lain ada keresahan yang disampaikan oleh para dosen dan para akademisi Universitas Sriwijaya. Keresahan tersebut mereka sampaikan melalui surat yang masuk ke redaksi Indonesia Insight. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta disebutkan ungkapan-ungkapan kekecewaan dari para akademisi dan para dosen yang menyebut telah terjadi dugaan tindak pidana akademik dalam proses pengusulan menjadi profesor terkait dengan kegiatan pemilihan rektor Universitas Sriwijaya yang saat ini sedang berlangsung. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak telah menerbitkan SK Menteri tentang pengangkatan dosen dalam jabatan fungsional akademik sebagai guru besar atau profesor di lingkungan Universitas Sriwijaya. Dengan pertambahan profesor ini membuat kebanggaan tersendiri bagi kami. Namun demikian, pengajuan kenaikan pangkat menjadi seorang profesor atau guru besar telah menimbulkan kekecewaan bagi kami karena diajukan bertepatan dengan momen pemilihan rektor Universitas Sriwijaya. Apalagi yang diajukan tersebut merupakan salah satu anggota Senat yang jelas-jelas memiliki hak suara dalam pemilihan dan penetapan rektor Universitas Sriwijaya. Seperti pengajuan kenaikan pangkat menjadi seorang profesor atau guru besar di Universitas Sriwijaya yang berlaku untuk Profesor RC. Diketahui bahwa Profesor RC telah mengakui sudah melakukan plagiasi atau memplagiat hasil penelitian dari salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya yang dia presentasikan dalam satu kegiatan di Yogyakarta. Tindakan plagiasi ini yang terjadi pada tahun 2010 ini seharusnya tidak bisa menjadikan Profesor RJ menjadi salah satu guru besar di Universitas Sriwijaya. Namun faktanya nama RJ tetap diajukan. Dalam surat tersebut juga disebutkan beberapa proses usulan, mulai dari usulan pembentukan tim penilai angka kredit dosen dan Komisi Senat yang bertanggung jawab memeriksa kelayakan usulan hingga rapat paripurna yang diduga tidak dilakukan dalam proses usulan tersebut. Dan saat ini pun usulan itu tinggal menunggu pengesahan langsung dari tim kementerian saja. Padahal untuk menjadi seorang profesor harus memenuhi beberapa persyaratan yang diawali dari pengajuan oleh dosen yang dianggap sudah memenuhi persyaratan, lalu pemeriksaan kecukupan dokumen, perhitungan perolehan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh pengusul dan TPAK Universitas, lalu mendapat persetujuan dari Komisi 3 Senat Universitas melalui verifikasi dokumen yang telah diperiksa oleh TPAKU Universitas, termasuk memeriksa integritas dan rekam jejak calon profesor. Dokumen tersebut harus lolos dari Komisi 3 yang diajukan ke rapat paripurna Senat Universitas Sriwijaya untuk diputuskan dan ditetapkan hingga direkomendasikan oleh Rektor ke TPAK Pusat. Proses pengajuan usulan ini kami nilai
terkesan sangat dipaksakan dan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur aturan dalam Tridharma Pendidikan Universitas Sriwijaya. Momen pemilihan calon rektor oleh anggota Senat Universitas Sriwijaya yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan usulan menjadi seorang profesor memberikan peluang pemanfaatan yang mengkaitkan antara anggota Senat yang mempunyai hak suara akan diproses menjadi profesor dengan segala kemudahan jika memberikan pilihannya kepada calon rektor tertentu. Momen pemilihan calon rektor oleh anggota Senat Universitas Sriwijaya yang dilakukan bersamaan dengan pengajuan usulan menjadi seorang profesor memberikan peluang pemanfaatan yang mengkaitkan antara anggota Senat yang mempunyai hak suara akan diproses menjadi profesor dengan segala kemudahan jika memberikan pilihannya kepada calon rektor tertentu. Peluang pemanfaatan kesempatan yang mengkaitkan antara hak suara untuk memilih calon rektor tertentu di Unsri ini telah dilakukan secara sistematik, dimulai dari penerbitan SK rektor yang membentuk tim penilai angka kredit yang menugaskan orang-orang tertentu sebagai tim AHO, lalu menunjuk wakil rektor sebagai salah satu calon rektor yang didukung oleh incumbent sebagai pengelola dan pemegang password aplikasi pengusulan kenaikan JFA dosen yang dilengkapi dengan perangkat kerja serta kesewenangan untuk mengklik usulan tersebut dipaksa untuk disetujui. Upaya ini kami lihat sangat terstruktur dan masif sekali, dan ini tentu saja sangat menciderai hati kami sebagai salah satu akademisi dan dosen yang memang sangat menjunjung tinggi Tridharma Pendidikan dan aturan-aturan yang sudah dibuat secara tertulis. Maka kami meminta agar Bapak Menteri bisa langsung mengecek dan memeriksa hal ini secara detail di lingkungan Universitas Sriwijaya. Demikian surat terbuka ini kami buat, dan kami membuat surat terbuka ini agar semuanya bisa menjadi jelas dan pola-pola pendidikan dan aturan-aturan yang ditegakkan yang seharusnya memang sudah berjalan harus dilakukan secara benar. Terkait dengan surat ini, tim Indonesia Insight pun terus berupaya meminta konfirmasi langsung dari Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Anissa Gap. Namun yang bersangkutan belum bisa dihubungi dan teleponnya pun tidak diangkat, dan tim Indonesia Insight pun kembali berupaya menghubungi pihak-pihak terkait dengan penerbitan usulan tersebut, termasuk kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Masuk ke kantor, Bu. Sudah ada. Oh, tidak ada. Jangan diberitakan hal tersebut, Mbak. Jangan diberitakan hal tersebut. Kenapa, Bu? Itu kan memang ada proses, kalau saya lihat dari surat yang masuk. Tidak ada. Di berita-berita lain nggak pernah saya lihat ada. Di Unsri juga nggak ada. Di Unsri juga nggak ada itu ya, Bu ya. Artinya prosedur yang sudah kita terapkan selama ini di FKM sudah benar semua ya, Bu ya. Sudah benar, artinya tidak ada hasil plagiat sama sekali yang terkait dengan Profesor itu. Tidak ada sama sekali ya, Bu ya. Menurut Dr. Misna Niarni, bahwa semua proses yang dijalankan terkait dengan langkah-langkah usulan untuk menjadi salah satu guru besar sudah dilakukan sesuai prosedur, dan dia pun tidak mengakui telah terjadi plagiat yang sudah dilakukan oleh dosen RC. Berarti Ibu ngomong ini benar, ini tidak ada ya, Bu ya, dan kasus ini tidak pernah terjadi gitu ya. Tidak bersedia itu ditulis sebagai kutipan pernyataan dari saya. Lah, kenapa, Bu? Ini kita mau konfirmasi resmi ya, Bu. Dan tidak ada dalam undang-undang. Ya makanya dalam undang-undang keterbukaan publik udah jelas diatur, Bu. Data apapun yang kita dapat, makanya kita perlu konfirmasi dengan Ibu benar atau tidak. Data tidak jelas. Data tidak jelas, Bu. Kalau suratnya masuk ke kita, Bu, yang tanda tangannya langsung orang bersangkutan, Bu. Nanti saya liatin suratnya, Bu, kalau Ibu nggak percaya. Dan ini resmi loh, Bu, ada suratnya langsung dan ada dari nomor unsrinya. Enggak, saya lihat surat pernyataan yang membenarkan dan pengakuan permintaan yang mengakui bahwa itu adalah plagiat.
Itu saya dapat suratnya, Bu. Kok dapat dari mana? Ada orang ini bicara semua, makanya saya konfirmasi ke Ibu benar apa enggak, dan Ibu menyatakan itu tidak benar kan? Dan kembali Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya menegaskan bahwa tidak pernah terjadi adanya plagiat dan semua proses pengusulan kenaikan pangkat menjadi seorang guru besar atau profesor di Universitas Sriwijaya terhadap dosen RC sudah dilakukan sesuai prosedur yang sudah ada. Dan sekali lagi dia menegaskan bahwa ini adalah sekedar isu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan begitu juga saat tim Indonesia Insight menghubungi Nukman yang merupakan Ketua Komisi 3 Universitas Sriwijaya yang juga memiliki fungsi melakukan verifikasi terkait usulan-usulan pengangkatan guru besar, dan dari hasil pembicaraan Nukman menyebut bahwa dirinya mengakui tidak mengetahui hal tersebut, bahkan secara umum dirinya pun tidak mempunyai kompetensi khusus untuk menjelaskan persoalan ini secara rinci. Dan hingga berita ini diturunkan, tim Indonesia Insight masih akan terus berupaya menggali informasi sebanyak-banyaknya hingga persoalan ini menjadi terang dan tuntas. Demikian laporan langsung dari tim Indonesia Insight, Dewi Handayani dan kameramen Adam Hasani langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.